Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro Amang di sini. Mas Bro Amang kali ini akan melanjutkan video perjalanan umrah Mas Bro tahun 2025 ini. Jadi yang kemarin kan dari Bandara Banjarmasin sampai ke Bandara King Abdul Aziz ya. Jadi kelanjutannya adalah dari bandara kita menuju hotel dan sholat dan sebagainya ya. Oke, mari kita tonton saja videonya. Oke. But he's not you. Alhamdulillah nih cuacanya cerah-cerah aja bro, gak ada hujan, gak ada kendala dalam perjalanan hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar aja. Ini dapatnya nasi sama iwak ayam. Ini ada teh, ada gula dari Layan, ini ada roti dari Layan, ini ada batik, air mineral batik, ada tisu. Itu aja bro, sederhana saja makanannya. Oke, kita makan dulu ya. Alhamdulillah bro, sampai sudah kita di bandara Jeddah bro. Ini Jeddah ya, bandara Madinah bro, kita udah sampai. Nah, sini jam 11 bro, jam 11. Kalau di kampung gitu jam berapa tadi kita? Alhamdulillah sampai bro. Banyak uring aja bro ya kita. Awan hujan terus mana di jalan, banyak gangguan tadi. Cuaca buruk bro ya di jalan tuh, keleduman. Ada mulus bro perjalanannya, banyak hujan. Oke, kita aja infonya dulu lah. Oke, also brother, kita masih di bandara Tina. Bagus benar bro, sananya Tina. Enjoy. Sudah dari paspor gue sidik jari 4 buting beputu pulang. Oke, kita lanjutkan perjalanan keluar dulu ya. Paspor pulang ke? Buat barang nih. Oh, kita menuju bis satu, bis dua mas. Ya, bisnya. Ini di luar bro, jam 12 malam bro. Aduh, dinginnya sejuk, dinginnya dingin tapi sejuk kayak di kulkas dinginnya bro. Banyak bro bisnya bro, mantap. Sempurna, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan digantikan dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berdiri di depan Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Samsul Arifin ya, dari Madura. Jadi kalau mau panggil aja Samsul. Samsul Arifin dari Madura. Dan juga saya berdiri di depan Bapak dan Ibu, saya mewakili dari Travel, yaitu Fadil Group, mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Selamat datang di kota Madinah Al Munawwarah, tempatnya yaitu Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Kedatangan Bapak dan Ibu merupakan sesuatu kebahagiaan bagi kami selaku guide perjalanan di antaranya kota Madinah dan kota Mekah. Jadi kami itu sebagai pelayan pertama Allah dan pertama Rasulullah SAW. Kita berada di tengah Bapak dan Ibu. Kita itu sebagai pelayan, bukan
kita, bukan saya itu sebagai ustaz ya, tetapi sebagai pelayan. Kalau pelayan itu di mana caranya untuk melayani tetamu-tetamu Allah? Yaitu kalau ada tamu harus dilayani. Jadi itulah tugas saya. Jadi kalau perlu apa, misalnya perlu apa, itu perlu bilang aja. Jadi saya siap selalu membantu bapak dan ibu ya. Kalau perlu apa nanti bilang aja, saya siap membantunya. Sebelum di sini bergerak lebih jauh, alangkah baiknya marilah kita membacakan doa safar terlebih dahulu. Doa ini yang selalu dipanjatkan dan selalu dibaca karena doa ini doa safar, doa perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan ini dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tujuan kami masing-masing, yaitu tempatnya, yaitu hotel. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dan selalu diselamatkan oleh Allah dan selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Marilah jaga tingkah laku kita, jaga tutur kata kita selama berada di tanah haram kota Madinah. Kenapa kau harus dijaga tingkah laku kita, tutur kata kita? Karena kita sudah dekat dengan Rasulullah, kita sudah bertetangga dengan Rasulullah. Kalau kita tidak dijaga tutur kata kita, yaitu kita malu kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu melihat kepada kami sebagai tamu. Jadi Rasulullah melihat kalau tamu ada berlaku sopan dan berlaku tidak sopan, itu Rasulullah melihat. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang datang kepadaku ketika aku sudah tidak ada, maka sama dengan mereka datang kepadaku ketika aku masih ada ya. Jadi tingkah laku kita selama berada di tanah haram kota Madinah harus dijaga ya, harus dijaga. Adapun keutamaan-keutamaan yang akan kami dapatkan selama kita berada di tanah haram kota Madinah, yaitu kita bisa sholat di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Masjid Nabawi sebagaimana sabda Rasulullah, salatan fi masjidi hadza khairun min alfi salatan fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, satu kali, maka lebih baik dari 1000 kali dari masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, satu kali saja, itu lebih baik dari 1000 kali dari masjid-masjid yang lain ya. Berapa pahala yang kita dapatkan selama kita sembahyang di Masjid Nabawi yang ada di Madinah? Yaitu 1000 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat satu kali 1000, kalau makmuman dikali 27 kali ya, yaitu berapa besar pahala yang kami dapatkan selama berada di kota Madinah. Dan juga kita bisa siarah langsung kepada Rasulullah, yaitu di mana ya, dan juga kita berdoa di mana tempat berdoa itu paling mustajabnya doa, yaitu di Raudhah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah sebagian dari taman-taman surga. Jadi kalau bapak dan ibu berdoa di Raudhah, itu tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa macam berhadapan dengan Rasulullah, seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah dan seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah. Lupakan apa yang ada di dunia, khususkan hati kita berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu kalau pernah berdoa di Raudhah, itu hanya sama berdoa di dalam surga. Karena kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahnya dan mimbarnya Rasulullah itu sebagian dari taman-taman surga. Tetapi yang rumahnya Rasulullah adalah makamnya Rasulullah, itu tidak termasuk Raudhah.
di hulunya Rasulullah sampai ke mimbarnya Rasulullah. Kalau dari hulunya Rasulullah itu ada 6 tiang. Ada 6 tiang yang berlukis warna emas. Warnanya emas semuanya. Di hulunya Rasulullah itu semuanya. Tetapi yang termasuk Raudhah ada yang berukir-ukir, yang ke atas naik turun itu ukir-ukir, itu adalah Raudhah. Dari hulu Rasulullah ke mimbar yaitu 6 tiang. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu 4 tiang. Itu yang termasuk Raudhah. Yang lain itu tidak termasuk. Walaupun dia sama-sama kuning, itu sudah tidak termasuk Raudhah, ya. Jadi kita memanggil salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab secara langsung, tetapi kita tidak mendengarnya. Misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan salam kita, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita sebagai tamu kepada Rasulullah memanggil salam, maka oleh Rasulullah dijawab dengan Waalaikumsalam. Dan juga memanggil salam kepada Sayyidina Umar, kita juga memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Di situ ada 3 makam. Satu Rasulullah, dan setelah Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar, yaitu sahabatnya Rasulullah sekaligus mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu Sayyidina Umar yang dikenal orang pemberani, yang dulu sangat benci kepada agama Islam, tetapi setelah mendapat hidayah dia orang yang paling membela kepada agama Islam. Itulah Sayyidina Umar, orang yang pemberani, apalagi manusia yang tidak takut kepada Sayyidina Umar. Sedangkan setan dan jin itu takut kepada Sayyidina Umar, ya. Itu makamnya juga ada di situ. Dan kita memanggil salam, Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Khalifah Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga ada salam yang sempurna kepada Rasulullah, apa yaitu salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jasa nabiyan an ummati. Itu adalah salam yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar wa jazaka an ummati Islam khairal jaza, keselamatan bagi wahai Abu Bakar sebagaimana engkau telah memperjuangkan untuk kaum muslimin, ya. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, duyufullah wa duyufur rahman, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 masjid yang diutamakan oleh Rasulullah yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Ada 4 masjid yang diutamakan. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang pahalanya 100.000. Sangat besar Pak, ya. Sangat besar dibanding kota Madinah. Lagi besar 99.000, lagi besar di kota Mekah. Berapa kalau di kota Mekah di Masjidil Haram? Yaitu pahalanya 100.000. Satu kali sholat 100.000. Kalau makmuman kali saja 100.000 dikali 27. Betapa besar pahalanya berada di tanah haram kota Mekah. Dikatakan oleh para kiai, yaitu kalau sholat di Masjidil Haram makmuman 1 kali, yaitu sama dengan kita sholat makmuman di kampung kita selama 55 tahun 20 hari, ya. Umur kita tidak tentu 50 atau 100. Jadi kalau kita sholat 2 kali saja zuhur dan asar di tanah haram kota Mekah, sama dengan sholat di kampung kita 100 tahun, ya. Dan juga yang kedua yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang mana pahalanya 1000. Yang ketiga yaitu Masjid Quba. Masjid Quba yang ada di persekitaran Masjid Nabawi juga, dekat dari Masjid Nabawi, yang mana pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Karena itu adalah yang pertama, masjid yang pertama dibangun
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah sebelum membangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah membangun Masjid Quba terlebih dahulu, yang mana pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah besar enggak pahalanya? Yaitu besar, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji itu tidak ada balasan yang setimpal, yang sebanding untuk balasan di dunia selain surga, ya, saking besarnya pahala ibadah umrah. Di dalam ibadah umrah ini banyak sekali faedahnya. Faedahnya itu banyak sekali, di antaranya orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratul lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa jannah. Ikutlah kepada haji dan umrah, karena kedua-duanya adalah menghilangkan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita pernah melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, ya. Tidak punya dosa. Insyaallah mudah-mudahan haji umrah yang akan kami laksanakan ini menjadi umrah yang makbul dan mabrurah. Umrah yang makbul dan mabrurah adalah mempunyai arti yaitu membawa kebaikan. Jadi setelah datang dari kota Madinah dan kota Mekah, sudah melaksanakan ibadah umrah, tambah bagus ibadahnya dan tambah bagus tingkah lakunya setelah ada di kampung, maka menandakan umrah kita sebagai umrah yang makbul, ya. Mudah-mudahan menjadi umrah yang makbul, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga di dalam ibadah umrah ini sangat berat untuk orang melaksanakan ibadah umrah ini, karena ibadah umrah ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu datang ke kota Madinah itu adalah memenuhi panggilan Allah. Kalau tidak dipanggil oleh Allah, walaupun punya uang banyak, punya mobil banyak, tidak pasti datang ke kota Mekah dan kota Madinah. Itu tidak mungkin kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, walaupun uangnya sedikit, tidak punya mobil, itu bisa sampai ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu adalah tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ibadah umrah ini sangat berat untuk melaksanakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1.500 pasukan kaum muslimin. Dulu Rasulullah melaksanakan ibadah umrah dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Itu sangat berat. Karena apa? Setelah sampai ke kota Mekah, ingin memasuki tanah haram kota Mekah, itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihadang, tidak boleh memasuki kota Mekah. Maka orang-orang kaum muslimin yang dari kota Madinah itu bersiap-siap untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy yang tidak mengizinkan kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Maka oleh Rasulullah, supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada perkelahian, tidak ada pertumpahan darah di situ, maka Rasulullah mengutus Sayyidina Ali untuk berdialog dan berbincang-bincang dengan orang kafir Quraisy. Maka setelah Rasulullah mengutus Sayyidina Ali ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kaum muslimin bersumpah akan memerangi orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah perang tersebut, yaitu di Hudaybiyah. Terjadi perang tersebut. Setelah terjadi perang, maka orang kafir Quraisy mengalami kekalahan, yaitu berjanji, dan di situ membuat perjanjian tidak akan ada perang lagi selama 10 tahun. Dan sebentar lagi kita akan sampai
kita membelok-belok dulu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu maka masuklah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah bersama 1.500 kaum muslimin. Marilah kita lihat juga sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Haji wada itu adalah haji yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hajinya berapa kali dan umrahnya berapa kali? Maka Rasulullah umrahnya 1 kali, hajinya 4 kali. Betul Bu? Ya, hajinya 1 kali, umrahnya yang 4 kali. Namanya haji wada, adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Itulah hajinya Rasulullah. Setelah itu maka diwajibkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk melaksanakan haji itu pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka Rasulullah melaksanakan haji bersama kaum muslimin dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Berapa banyak? Yaitu 140.000 kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju ke kota Mekah pada tanggal 20 Dzulqa'dah. Setelah sampai ke kota Mekah yaitu tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi 1 minggu di dalam perjalanan, 1 minggu di dalam perjalanan tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada bus, tidak ada pesawat. Jadi ada yang jalan kaki dari Madinah, dan juga ada yang menaiki unta, dan juga ada yang menaiki yaitu namanya kuda. Yaitu di dalam perjalanan selama 1 minggu itu Rasulullah. Setelah sampai ke Masjid Dzulhulaifah yang sekarang dikenal Masjid Bir Ali, tempat mikotnya kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umrah dari kota Madinah. Kalau dari kota Madinah, mikotnya yaitu di Dzulhulaifah. Sekarang dikenal dengan Bir Ali. Kenapa dikatakan Bir Ali? Bir Ali adalah dikenal pada tahun 10 kenabian. Maka setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 kenabian, setelah sampai ke Bir Ali tersebut atau ke Dzulhulaifah, ada seseorang perempuan namanya Asma bin Humais. Asma bin Humais tersebut dia mengandung sebesar 8 bulan besarnya perutnya. Setelah sampai ke Dzulhulaifah maka dia melahirkan anak laki-laki. Setelah melahirkan anak laki-laki maka orang-orang pun yang mengambil wudu tidak ada air. Setelah tidak ada air maka yang namanya Ali bin Dinar itu membuat sumur untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka membuat sumur yang namanya Ali tersebut, maka dinamakan Bir Ali. Bir itu adalah sumur, Ali yang mempunyai sumur. Jadi Bir Ali adalah sumurnya Ali, ya, sumurnya Ali dikatakan Bir Ali. Setelah itu, setelah melahirkan yang namanya Asma bin Humais tersebut, tetap dia melanjutkan perjalanannya dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Walaupun dia telah melahirkan, tetap dia melanjutkan perjalanannya. Kenapa tidak diundur? Karena dia ingin mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa besarnya perjuangannya para sahabat di zaman Rasulullah. Tidak ada kendaraan, hanya yang ada unta saja dan kendaraan kuda dan keledai. Ya. Tidak ada mobil dan juga tidak ada pesawat. Kalau sekarang Bapak dari Indonesia 9 jam sudah sampai, iya. Iya Pak. Kalau sekarang cepat, kalau dulu tidak, ya, karena tidak ada kendaraan. Ya, baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, buyufullah wa buyufur rahman. Sebentar lagi kita akan sampai ke hotel dan makannya nanti langsung kita makan di
langsung makannya di restoran. Ya, para ada kalau baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah sampai ke hotel, yaitu hotelnya Andalus yang dekat dari masjid. Jadi kalau kita turun dari hotel langsung ke depannya, langsung belok kiri, itu sudah pelataran masjid. Ya, dekat saja. Mungkin ada 10 meter saja. Ya, dekat saja. Jadi dari hotel belok kiri sudah masuk pelataran masjid. Selama berada di Madinah, jangan sia-siakan waktu kita, banyakkan ibadah selama berada di Masjid Nabawi, dan juga kalau tidak kedinginan kita akan adakan sholat tahajud bersama, ya. Sholat tahajud bersama yaitu waktunya jam 3 bangun. Setelah itu maka jam 3:30 berkumpul di lobi. Setelah jam 3:30 berangkat menuju pelataran masjid. Karena kalau jam 4 sudah diusir, tidak boleh berkumpul laki-laki dengan perempuan. Katanya orang berabai, bebinian, ya. Tidak boleh berkumpul dengan bebinian. Laki-laki tidak boleh berkumpul. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau masih jam 3:30 itu masih boleh untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Jadi kalau tidak kedinginan akan kami bangunkan jam 3 dan terus melaksanakan sholat tahajud bersama. Kalau kedinginan mungkin Bapak masih kecapean, ya nggak apa-apa. Oke, itu tadi videonya ya bro. Videonya singkat saja ya bro. Itu adalah ceramah Ustadz Samsul ya bro. Perjalanan, mungkin video berikutnya adalah video part 3 ya bro. Mungkin itu adalah nanti Jumat. Jumat itu pasti sholat Jumat dan khutbah Jumat ya bro. Dan sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like and share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. But he's not you.